Halo guys, selamat pagi. Nah, kalau kita belum memiliki Toyota Hardtop, banyak orang bilang belum bisa dikatakan anak Jeep. Nah, ini Hardtop ini kayak gini. Nah, ini Hardtop punyanya komandan dari Makassar. Beliau adalah Jeep antusias, hobinya nge-Jeep. Kenapa kok hobinya nge-Jeep? Karena ya Jeep itu identik dengan laki-laki. Yang kedua, memang tutorial daerahnya membutuhkan mobil 4x4. Dan yang paling penting adalah dengan mobil 4x4 itu bisa membantu banyak orang, terutama saat survei daerah sesuai dengan tanggung jawab beliau. Nah, kalau cerita Jeep Hardtop di belakang kita ini masuk ke Labuan Garut sudah full modifikasi, dan modifikasinya beliau sendiri yang punya taste, punya rasa, punya advice ke mekanik untuk membuat satu konsep Hardtop yang ya seperti ini, keren, gagah. Nah, itu Hardtop itu lahirnya udah gagah, apalagi dimodifikasi ya tambah gagah gitu kan. Nah, itu membuat mencerminkan karakter orang sebagai seorang off-roader gitu. Oke, mobilnya datang ke sini sudah ada Win 8274, sudah pakai ban 35, terus sudah dicat begini, udah dipakai aksesoris begini. Kita hanya sedikit mengevaluasi atau menambahi, bukan mengevaluasi sih, lebih tepatnya menambahi aksesoris yang sesuai dengan kebutuhan beliau. Salah satunya adalah suspension. Nah, saat pakai ban 35 itu pasti wajib kita upgrade suspensionnya. Makanya yang paling enak, aman, dan karakter Hardtopnya tidak hilang, kita set pakai OME, All Man EMU. Tentunya All Man EMU pun tidak langsung dipasang, tapi dimodifikasi sesuai dengan penambahan bobot yang ada di mobil ini, termasuk ban, winch, sama mesin diganti dan lain-lain. Nah, full set OME, tetapi worm steernya kita ganti punyanya VX80. Kenapa? Karena saat udah pakai ban 35, kalau masih pakai sistem idle arm yang ada di sini, itu pasti setirnya sepeleng, kocak, karena nggak kuat nahan ban 35. Pasti ada sepelengnya. Supaya sepelengnya itu hilang, nah boleh dipasang worm steer atau gearbox steering, itu punyanya VX80. Dipasang di samping sini. Nah, itu pasti kuat, pasti rasanya enak seperti VX80. Tentunya akan lebih enak kalau dipasang stabilizer shock atau steering shock. Udah dipasang steering shock juga ini. Jadi mobilnya selain gagah, banyak pacul, banyak MT, itu tapi nyetirnya enak. Nah, banyak sekali teman-teman udah upgrade ban 35 bahkan lebih, worm steer masih pakai yang sistem di belakang sini. Akhirnya depan harus ada idle arm. Nah, itu yang membuat kadang-kadang tidak nyaman karena keausan si idle arm itu. Walaupun sudah diganti baru semua, sistemnya terlalu banyak linkage, akhirnya ya tetap ada rasanya sepeleng gitu loh. Itu yang membuat kurang nyaman. Apalagi mesinnya sudah di-upgrade seperti ini. Ini mesinnya udah pakai 1KZ, udah matic. Nah, mesin itu otomatis powerful, udah bisa kenceng lebih dari 120, tapi kalau masih pakai setirnya sepeleng itu kan berbahaya gitu. Terus yang kedua yang kita upgrade adalah rem. Rem system itu untuk Hardtop itu pasti masalah gitu kan. Walaupun sudah diganti upgrade pakai disc brake-nya BJ40 katakanlah, itu kan usianya udah 40 tahun, masih dengan ban segede itu kurang optimal. Makanya kita ganti upgrade pakai Wilwood set. Jadi piringannya disnya pakai DBA, tapi kalipernya pakai Wilwood Amerika. Nah, itu pasti enak karena baru grass dan upgrade. Dia sudah pakai aluminium kaliper dengan harga yang reasonable gitu loh. Dan spare partnya banyak. Nah, itulah kenapa kita upgrade jadi Wilwood. Terus bracket winch kita rapikan. Nah, ini pasang 1KZ di Hardtop itu rata-rata masalahnya adalah overheating atau temperaturnya naik. Nah, salah satu caranya adalah radiatornya kita ganti Koyorat punyanya FJ40. Terus karena dia matic, yang awalnya pendinginnya oli matic masuk radiator, kita bikin eksternal di bawah sini. Nah, itu sudah membantu, sangat membantu untuk proses pendinginan atau mengoptimalkan cooling system. Oke, ini udah rapi semua, per udah kita tata, tinggi mobil udah kita tata, lampu-lampu yang kemarin miring-miring udah kita lurus-lurusin supaya Hardtopnya kelihatan. Jadi kalau Hardtop itu yang dilihat pertama adalah muka depannya. Fender nggak boleh miring,
lampu ini nggak boleh miring, harus lurus, harus tegak gitu. Itu baru hardtopnya kelihatan gagah. Nah, itulah yang kita modifikasi. Terus sedikit kita benerin interior. Ini kita bikin konsol box, terus kita rapikin konsol boxnya, kita turunin, tape-nya kita taruh sini, saklar-saklar kita taruh sini, tuas matic-nya kita cover, kita reposition. Jadi sekarang sudah terlihat rapi, AC-nya juga Super King, itu udah terlihat rapi semua. Nah, joknya juga kita rapiin aja. Kita datang ke sini udah pakai jok ini, tinggal kita rapiin sedikit gitu. Sama yang paling canggih adalah saat kita upgrade speedometer menggunakan Dakota digital. Nah, ini speedometernya canggih sekali nih. Oh, coba lihat. Nah, nih ada petunjuk fuel, open, ada tachometer, speedometer dan lain-lain, semua digital. Coba kita matiin, kita nyalain, kita on-kan dulu cut-off-nya. Nah, ini tachometernya. Kita lihat ya, naiknya ya. Nah, itu. Mantap nggak? Ini adalah teknologi yang tidak dimiliki atau tidak banyak dimiliki oleh hardtop lain. Tachometernya canggih, ini dari Dakota Digital. Terus covernya ini kita bikin CNC, full CNC dari billet. Nah, gitu. Mantap. Nah, sebenarnya sedikit sekali modifikasi yang kita bikin, tapi lebih ke semuanya untuk urusan safety dan performance. Termasuk kenapa aku bilang Dash Digital ini adalah safety, karena petunjuknya ini adalah akurat. Di saat tidak akurat, kita tidak bisa ngontrol kondisi mesin. Di saat tidak kontrol, nggak tahu kondisi mesin seperti apa, tiba-tiba mogok, tiba-tiba loss, tiba-tiba overheating, kita tidak tahu. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Jadi ini adalah beliau adalah seorang modifikator yang paham sekali terhadap mobil. Artinya mana unsur modifikasi untuk looks, tapi unsur safety, unsur performa itu jadi nomor satu. Itu yang hebat dari beliau.